Nama dokter kecantikan Richard Lee tengah menjadi sorotan publik. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, Richard Lee mengunggah sebuah konten yang berisi informasi bahwa salah satu klinik kecantikannya yang berlokasi di Padang mengalami musibah pencurian. Namun siapa sangka saat disambangi oleh Polres setempat, peristiwa tersebut hanyalah konten rekayasa semata. Imbas dari konten yang diduga sengaja direkayasa tersebut, akhirnya membuat Richard Lee kini terancam hukuman 6 tahun penjara serta denda sebesar 1 miliar rupiah. Pasalnya, tidak hanya mendapat laporan atas dugaan penyebaran konten hoax, Richard Lee juga sekaligus dilaporkan atas dugaan penghinaan institusi Polri. Untuk mengetahui fakta dan dampak yang didapat oleh Richard Lee, maka inilah 5 dampak buruk yang didapat Dr. Richard Lee imbas dari konten dugaan rekayasa, versi Cumi Top 5. Viralnya konten yang diunggah oleh Richard Lee terkait informasi bahwa salah satu klinik kecantikannya yang berada di Kota Padang mengalami perampokan ternyata membuat anggota Polres setempat melakukan pemeriksaan. Namun, menurut Kasat Reskrim Polresta Padang, Kompol Dedi Adrian Syaputra, saat dilakukan penyelidikan, anggotanya menaruh kecurigaan tentang adanya rekayasa dalam informasi yang disebarluaskan oleh Dr. Richard Lee. Lantas, seperti apa kecurigaan Polres Padang tersebut? Kemudian dengan viralnya video tersebut beredar di dunia maya, di media sosial, tim kami dari Opsnal Kelewang Polresta Padang melakukan penyelidikan. Jadi 10 menit setelah video itu viral, kita mendatangi TKP di klinik Athena. Kita dapatkan pada saat itu klinik Athena dalam kondisi tutup. Kemudian kita coba hubungi nomor yang tertera pada klinik tersebut. Kita terhubung kemudian dengan GM, pada saat itu mengaku GM yang tidak mau disebutkan nama, dan seketika juga pada saat itu mengatakan bahwa persoalan pencurian tersebut sudah selesai dan sudah selesai secara kekeluargaan. Yang nyuruh siapa? Dokter mana? Dokter mana? Tunjuk saya lah. Udah biar clear. Apa ini? Hah? Iya, kami sangkakan dengan pasal 45 huruf A Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024 dengan ancaman maksimal 6 tahun dan denda maksimal 1 miliar. Terserah kalian, ada yang ngomong ini settingan atau apa, terserah kalian sih. Karena menurutku yang paling penting kan perizinannya selesai, bisa buka tepat waktu. Kayak aku melihat ada beberapa orang coba mengambil kesempatan dalam kesempitan. Selain digeruduk oleh Polres setempat, klinik kecantikan milik Richard Lee juga ternyata didemo oleh masyarakat setempat. Ya, banyak yang tidak terima atas konten yang diduga hoax yang disebarluaskan oleh Richard Lee. Lantas, seperti apa aksi demo tersebut? Ya, video yang beredar sih kan gitu kan. Udah ada teman-teman demo di sana kan. Cuman saya sih belum tahu pasti, cuman karena ada beberapa sosmed yang mengupload itu, kami cuma lihat dari situ aja. Ya, intinya mereka meminta pertanggungjawaban dari pihak Athena terkait konten hoax yang mereka anggap hoax, kemudian ya meminta pertanggungjawaban, kemudian meminta permohonan maaf kepada masyarakat Padang, kemudian salah satu tuntutannya yaitu mencabut izin, kemudian
Ya sementara itu sih ya. Kemudian proses hukum yang tegas. Imbas penyebarluasan konten yang diduga hoax membuat salah satu anggota LSM melaporkan Richard Lee ke pihak kepolisian. Ya, hal tersebut pun telah dikonfirmasi oleh pihak kepolisian dan rencananya dalam waktu dekat pihak kepolisian akan melakukan pemeriksaan terhadap Dr. Richard Lee. Iya, rencananya kita akan melakukan pemeriksaan kepada saudara Dr. Richard Lee. Tanggal 2 Mei 2024 kemarin sudah kami terima laporan dari masyarakat inisial S dari praktisi hukum juga melaporkan saudara Dr. Richard Lee. Jadi, laporan sudah kami terima, sudah kami proses, makanya besok hari Selasa kami jadwalkan pemeriksaan terhadap beberapa orang saksi dari pihak Athena. Ya, saat ini sesuai dengan laporan yang dibuat oleh masyarakat, mereka melaporkan terkait Undang-Undang ITE ya, Undang-Undang ITE nomor 1 tahun 2024. Ya, informasi tentang apa yang disampaikan oleh oknum ini bahwa terjadi pencurian dan ini kemudian disebarluaskan di sosial media. Dan itu mungkin yang akan kami angkat. Ya, dugaannya adalah penyebaran hoax atau informasi yang kurang baik lah, ya, yang kurang baik. Karena kami juga, saya dari LSM Aliansi Patriot Indonesia Pancasila juga yang berkaitan, jadi kami juga peduli dengan kepedulian masyarakat sehingga tidak timbul kegaduhan, sehingga tidak ada informasi-informasi yang hoax atau informasi yang tidak benar. Alat bukti nanti akan kami sampaikan ke Mabes Polri. Jadi ada lah. Gak apa-apa, aku tunggu. Silakan aja siapapun yang pengen mempidanakan, silakan, prosesnya di negara kita negara hukum, silakan ikut proses yang berlanjut saja. Selain dilaporkan atas dugaan penyebarluasan konten hoax, Richard Lee juga dilaporkan atas dugaan penghinaan institusi Polri. Seperti diketahui, laporan itu bermula lantaran beredar sebuah rekaman suara yang diduga merupakan milik Richard Lee yang menyebutkan bahwa kepolisian dapat dibayar dengan uang. Namun, Richard Lee sendiri telah menyangkal dan mengaku bahwa rekaman suara tersebut bukanlah suaranya. Si office boy itu ngilang aja dulu, Mbak. Kalau polisi nanti aku yang tangani, kasih duit aja selesai. Terkait dengan pelecehan institusi Polri, ya, kami juga tadi sudah informasikan kepada unit Krimsus dan arahannya memang tetap ke Mabes, nanti akan disampaikan di Mabes. Apapun nanti arahan dari Mabes kami akan lakukan. Tadi SPKT minta suara itu ditranskripkan dalam berupa tulisan juga, sehingga lebih gampang teman-teman untuk mencerna laporan kami. Justru itu kita besok mau menyerahkan bukti tadi untuk kita tes suara itu suara siapa sebenarnya, oknum itukah atau aplikasi-aplikasi tadi. Aku secara keluargaan semuanya sudah clear, tapi ya, sekali lagi aku ngelihat ada beberapa usaha dari beberapa pihak yang berusaha pansos ya, mungkin aku nggak ngerti ya, berusaha mencari perhatian dari permasalahan ini. Aku amat sesalkan sekali, tapi aku berharap untuk tidak dilanjutkan. Tidak hanya disorot oleh masyarakat, Richard Lee juga ternyata mendapat sorotan dari lawyer Pablo Benua.
Diketahui Pablo Benua memberikan komentar atas peristiwa yang sedang menimpa Dr. Richard Lee. Ia pun secara gamblang meminta Richard Lee untuk mengklarifikasi semuanya hingga tuntas. Lantas, seperti apa komentar Pablo Benua atas kasus Richard Lee? Dr. Richard itu menghubungi gua. Dr. Richard akhirnya pada menghubungi gua dan menyampaikan, melakukan klarifikasi kepada gua bahwa sama sekali itu bukan suara Dr. Richard. Itu kata Dr. Richard. Sekalipun saya secara pribadi karena bukan ahli AI, kita nggak bisa memastikan itu suaranya Dr. Richard atau bukan. Tapi yang pasti, apapun itu, kita bicara tentang konteksnya dulu nih. Yang disampaikan di dalam rekaman suara itu adalah hal yang sangat menghina institusi Polri. Karena seolah-olah Polri itu bisa dibayar untuk istilahnya bisa menyelesaikan perkara hanya dengan membayar lah. Tapi kalau misalnya ada beberapa pihak, sampai aku buat di storyku ya, ada beberapa pihak yang sangat memaksa sekali memancing emosiku, ya oke, aku akan fight. Tapi aku pikir nggak usah seperti itulah ya. Dan aku pikir dalam permasalahan suatu perusahaan, kita berhak untuk menyelesaikan permasalahan ini secara keluargaan kok. Dan tidak perlu diperpanjang kemana-mana.